malam, selamat datang di Malam Madani Podcast bersama gua Ahmad. Malam hari ini gua nggak sendirian. Pasti tentunya gua bakal ditemenin sama satu orang. Bisa dikenalin nih siapa lu dan di mana lu berada dan asalnya lu dari mana gitu. Halo, nama gue Juminten dari Rajak. Juminten dari Rajak. Gue tebak. Gue sebelum nanya-nanya tuh gue bisa nebak. Apa? Lu asalnya dari mana? Lu asalnya pasti dari Jawa. Salah. Salah. Berarti tebakan gue salah. Oke, Juminten. Kesibukan lu sehari-hari ngapain gitu? Gue langsung to the point aja karena gue udah salah. Gue nggak mau nebak-nebak lagi. Langsung aja gue nanya-nanya banyak tentang lu gitu. Ya, kesibukan gue cuman tiduran, main TikTok. Kalau ada kelas yang nge-zoom gitu-gitu doang. Sangat flat sekali hidup lu ya, kayak gak ada kerjaan gitu. Tapi oke lah, karena di sini lu juga undang emang bukan keseharian lu, tapi di sini lu udah tahu Malam Madani. Pasti lu diundang tentang yang namanya kejadian yang berkaitan dengan makhluk halus. Mistis lah istilahnya ya. Ya so-so lah yang kejadian pasti di malam hari ya, emang gak malam hari, tapi kebanyakan aktivitas itu atau kejadian itu dilakukan pada di malam hari gitu kan. Ngomong-ngomong, lu pernah nggak sih ngalamin kejadian hal seperti itu gitu? Pernah. Iya pernah. Karena lu diundang di sini gitu. Kalau lu nggak pernah, nggak bakal lu ada di sini nih. Iya, betul. Iya kan. Terus ketika lu melihat kejadian itu, lu panik atau lu suges nih, oh ya udah cuman itu doang ternyata, atau lu emang panik, wah apaan tuh kayak gitu? Awalnya ya cuman kayak itu mah mungkin ekor mata gitu ya. Tapi dia tuh datangnya berturut-turut sampai 3 hari. Oke. Tapi sebelumnya itu, sebelum lu ngejelasin ini kejadiannya itu di mana? Di kamar gue. Di kamar lu dan di rumah lu sendiri gitu. Itu berarti lu tadi balik lagi, lu suges atau emang panik? Mungkin lu itu suges doang kali ya? Iya. Ya kejadiannya 3 hari berturut-turut. Gimana tuh? Bisa diceritain nggak tuh awalnya gimana? Jadi awalnya tuh kan malam Rabu kawasan gitu kan, memang itu serem ya. Nah, gue mimpi di situ tuh gue begadang sampai jam 2 baru gue tidur. Di situ gue langsung ngeliat si Mbak Kuntilanak ini kayak ngasih saran ke gue buat ngomong ke orang-orang yang udah tua. Cuman mungkin kata gue itu bunga tidur gitu. Ya udah, kayak udah lupain aja gitu. Terus yang kedua kalinya dia malam Kamis datang lagi ke mimpi gue di jam yang sama. Dia cuma ngikutin, kayak dia tertarik sama gue, dia kayak senyum gitu. Ya udah, kayak kok ada lagi gitu. Kan kepikiran dong kalau kayak gitu. Pasti. Terus gue harus gimana ya gitu. Ya udahlah, lupain aja gitu. Habis itu malam Jumatnya itu mimpi lagi. Terakhir. Iya. Tapi yang terakhir tuh. Tapi dia ini malam Jumatnya tuh dia jam 1-an, tapi tuh dia agak cepet. Ya udah, kayak gue langsung kebangun, itu gue tidur cepet dari jam 10. Terus gue bangun jam 2. Abis itu gue langsung feed call orang kan. Langsung kayak gue habis mimpi ini berturut-turut di waktu yang sama juga. Tapi abis itu gue ditenangin sama temen gue. Tiba-tiba dia muncul di kamera gue. Ya udah kan kayak anjrit, itu orang apa bukan gitu. Oh berarti lu latarnya nih, gue bedah satu-satu kan deh, kayak lu kejadiannya pertama Rabu malam, kedua Kamis malam, yang paling terakhir tuh Jumat malam. Nah yang paling Jumat malam lu tuh lu nge-feed call salah satu temen lu, dan pas lu lihat itu ada gitu. Iya, ada. Peruntukannya ada di situ. Iya. Peruntukannya seperti apa itu? Dia rambutnya keriting. Cuman gak panjang, kayak sebahu gitu. Nah, semana? Sebahu doang rambutnya. Bahu segini, bukan di sini. Bukan di sini. Sepinggang maksudnya. Sepinggang. Iya. Keriting, rambutnya keriting, sepinggang. Iya. Terus pucat muka nih. Iya. Terus cuman dia badannya juga setengah doang, sama kayak rambut gitu. Oh iya. Ini terus baju warna apa? Baju putih. Gua tahu tuh siapa. Salah satu teman kita pokoknya ada. Nggak canda. Terus habis itu ya udah dia senyum sama gua. Senyumnya itu
menurut lu itu mengartikan suasana atau emang senyum aja gitu? Senyumnya tuh yang kayak gimana? Senyum yang mendesak lu, yang mengintimidasi lu, atau senyum yang benar-benar pure senyum kebahagiaan gitu? Kayak senyumnya tuh kayak dia suka sama gue gitu. Oke. Kan emang dari mimpi juga dia senyum mulu sama gue. Tapi itu gue ngalamin yang nyatanya gitu. Udah kan, habis gue matiin vid call-nya, dia muncul lagi di kaca lemari gue. Tapi sebelum lu akhirin vid call-nya, teman lu notice juga gak? Enggak. Atau cuma lu nya doang? Kan ini, misalkan ini HP nih, emang ini HP sih. Iya. Ini lagi vid call nih. Ini layar lu pasti gede kan di sini. Iya. Terus layar temen lu kecil atau kebalikannya? Layar temen lu yang gede. Iya. Layar lu yang kecil. Terus lu di sini nih ada orangnya nih. Iya. Si itunya. Sebut aja. Si mbaknya. Mbaknya di sini. Ya, iya di sini. Di jendela itu kan. Oke. Lanjut tadi. Setelah lu matiin terus lu muncul di kaca gimana tuh? Ya udah gue kayak cuma baca-baca doang. Baca. Baca gitu. Enggak, gue baca surat-surat ini aja. Oke. Berarti tapi sebelumnya itu pasti menurut gue sebelum lu mengalami kejadian itu, sebelumnya itu lu melakukan apa sih? Gue nggak ngelakuin apa. Nggak, di situnya sorry nih, kayak gue nanya kayak lu di situ lagi datang bulan atau apa? Enggak. Atau gue curiganya sih, bukan gue curiga sih, tapi gue kayak berpikiran kalau lu sebelumnya itu kayak habis dari tempat tertentu, kalau emang itu benar dia ngikut gitu. Tapi gue emang sebelumnya habis dari ini Puncak. Nah, udah ketahuan. Emang kalau misalkan setan Puncak ngomongnya ngomong Sunda, jangan ngomong Jawa gitu. Dia kalau misalkan lu baca doa itu kan emang dia ngerti, cuma kalau ngajak ngobrol kan nggak ngerti. Gue bilang aing mau gitu kan. Emang harus diajaknya kayak begitu. Selain yang satu itu ada nggak sih, ada kejadian lain nggak sih yang menurut lu jadi wah kayak lu berpikiran wah gue bisa ngeliat nih gitu. Ya pasti ada ya. Ada. Kok gue bisa ngeliat gitu. Ya. Padahal kan gue nggak punya kelebihan kayak gitu. Gitu. Terus gue nanya ke orang tua yang ada di situ. Orang yang tua dari lu? Apa orang yang lahirin gitu, lu? yang udah lama tinggal di desa gue. Set desa nih guys. Ya. Kata Desa gue, Karain. kok nih mbak muncul mulu dalam mimpi gitu. Terus kata si itunya, kata nenek-neneknya, Pengen kenalan. bukan, dia emang ada di situ gitu. Dikasih nama siapa gitu, tapi gue lupa. Japar. Bukan. Terus katanya dia tuh nggak bakalan takut sama surat-surat, jadi dia emang udah tinggalnya di situ. Kalau dia emang kayak gitu, berarti emang dia suka sama gue gitu, kayak tertarik buat ngajak temenan gitu. Yang kenalan gitu. Gitu. Udah. Abis itu gue ini besoknya gue tidur sama adik gue. Nah gue bawa selimut yang ada di kamar gue, terus selimutnya dipakai sama gue. Abis itu si mbaknya malah ngikut sama emak gue gitu. Oh tuh berarti setelah dari lu langsung ke ibu lu gitu, ke orang tua lu. Oke, terus lu itu dikasih tahu sama emak lu atau lu tahu sendiri gitu? Dikasih tahu sama gue. Terus emak lu ceritanya gimana, apa yang lu sama itu? Boleh kali di-share sedikit. Kata emak gue gini, kok semalam ada yang ini ya, kayak ada yang nungguin di kamar gitu. Terus kata gue, siapa gitu? Gak tahu, tapi orangnya sama yang gue ceritain katanya gitu. Berarti emak lu juga ceritanya kayak yang nggak ada kakinya, rambutnya segitu gitu kan, yang keriting juga. Oke. Terus udah gitu dong. Ya nggak apa-apa sih, emang cerita dari orang tua tuh nggak pernah lama gitu, kayak cuma sebentar ya. Iya sih. Terus setelah kejadian seperti itu lu takut atau lu kayak gimana gitu? Ya pasti takut, gue kayak lu jangan ngintilin gue mulu dong gitu. Soalnya pas gue ke kamar mandi juga kayak nggak tahu emang bayangan doang apa gimana gitu. Setiap gue lagi cuci muka pasti ada dia di kaca gitu di belakang gue. Itu sorry deh, ini kejadian kan lu bilang di desa. Ini rumah lu emang di desa atau emang di kampung lu gitu? Kampung lu bukan yang rumah sekarang ya? Yang kayak lu tempat lahir lu, tempat tinggal lu tuh gitu. Atau emang rumah lu di desa? Rumah gue di desa. Desa, oke. Berarti emang nggak salah sih, kayak
soalnya desa mah masih kental lah ya. Apalagi di daerah lu kan, gue nggak tahu juga rumah lu di mana. Yang penting ya pokoknya itu menurut lu itu ada gitu kan real gitu. Iya sih. Terus ngomong-ngomong, kalau misalkan emang rumah lu di desa, terus orang tua lu ada nggak sih kayak ngelarang lu buat pergi malam-malam atau lu keluar malam-malam atau ya semacamnya lu pulang malam lah gitu? Enggak sih. Enggak, tapi emang santai aja dari keluarga lu gitu ya. Terus kalau kejadian misalkan lu balik nih dari suatu tempat menuju rumah lu, itu gimana tuh feeling lu tuh ngelewatin jalanan desa? Yang gue tau kan jalanan desa ya paling banyak sawah, paling gitu-gitu kan. Ya gimana tuh? Ya kalau gue lewat belakang rumah tuh ya, kan itu emang ada kuburan gitu di jalan. Nah dia kalau malam itu nggak ada lampu sama sekali, kayak gelap banget. Terus di situ juga emang ada cerita horornya. Nah ya udah kayak takut aja. Takut, berarti ya emang kalau misalkan lu pulang malam dari situ, lu emang bener-bener was-was di situ ya. Kayak lu kalau misalkan lewat situ nih malam-malam naik motor, terus lu ngeliat kanan kiri nggak sih? Lihat, pasti gue harus lihat. Lu harus ngeliat karena lu kalau nggak ngeliat lu pasti malah takut sendiri gitu. Sama sih kayak gue juga kalau misalkan naik motor. Kalau nggak naik motor deh di rumah nih, kalau di ruangan sini gitu kan. Kayak gue pergi ke sini sendiri, terus kayak merasa di pojok sana tuh ada ngeliatin. Mau nggak mau tuh gue harus ngeliatin ke sana. Biar supaya gue nggak takut sampai ke sananya lagi untuk balik lagi gitu. Gue nggak takut. Nah emang sih kejadian kayak gitu tuh penting gitu menurut gue ya, penting buat dilihat atau supaya nggak penasaran intinya gitu. Terus setelah lu lewat ke situ, lu pernah nggak sih ngalamin kejadian yang tadi lu sempet sebutin, atau lu pernah ngeliat sekilas doang gitu? Kalau ngeliat sekilas sih kayak pernah, kayak gitu. Cuman jalan gitu kan, kayak sprut aja, itu siapa gitu. Oh, jemuran lewat kali. Jemuran lewat ya. Oke. Menarik sih cerita dari lu juga, walaupun singkat ya emang menarik kalau misalkan ngomongin kejadian-kejadian kayak gitu, apalagi kejadiannya juga berturut-turut selama 3 hari. Terus setelah itu juga nggak langsung cabut, pindah malah ke orang tua lu. Setelah orang tua lu ada lagi nggak sih? Nggak ada lagi. Terus ya emang stop di orang tua lu itu, orang tua lu sehari doang tuh? Iya, orang tua sehari doang. Ya udah. Oke. Terus yang terakhir nih, ada nggak sih menurut lu pesan-pesan yang mau lu sampein ke orang-orang yang bukan yang ngelihat gitu, sugestinya tuh lu menurut lu kayak gimana? Jangan takut ya, itu tuh kayak dia tuh kayak cuman sementara doang, nggak bakalan terus-terusan. Soalnya dia sama gue juga nggak lama, cuman 4 hari doang gitu. Terus kayak bilang aja, ngomong kayak udah nggak usah ngikutin gue gitu, lu gue gitu, kayak lu ini bukan alam lu gitu, nanti juga dia ngilang sendiri gitu. Bagus. Terus setelah kejadian itu ada yang paling serem gak sih menurut lo? Ada, cuman bukan gue yang ngalamin sih. Bukan lo? Ya. Oh, lo mau ceritain juga nih sebelum gua closing? Iya. Boleh deh diceritain tuh. Jadi, kayak gimana ceritanya, latarnya gimana? Tetangga gue tuh ada yang ini pancing ikan kan di jalan yang tadi gue ceritain serem itu. Nah di situ tuh emang orang-orang tuh dilarang buat mancing ikan di situ, walaupun ikannya banyak. Tapi orang itu kayak kekeh gitu. Habis itu udah dia bawa ikannya ke rumah. Ada tetangga yang minta ikannya. Dia makan, taunya dia kerasukan selama 1 minggu. Dan itu kerasukannya sama sama setan Cina gitu. Sama setan Cina dia selama 1 minggu. Selama 1 minggu berarti ada gua recap ya, kayak ada tetangga lu lagi mancing, terus lagi mancing, mancing, dapat nih ikan, dapat bawa pulang. Nah, yang bawa pulang tuh yang makan itu tetangga lu sendiri atau dikasih ke orang tadi? Sorry gua nggak dengar. Dia minta. Dia minta. Iya. Minta siapa yang minta? Yang kerasukannya ini. Oh, yang kerasukan berarti orang lain yang bukan yang mancing ini kan? Iya. Diminta, terus digoreng-goreng dulu, gitu kan, terus habis digoreng selesai dimakan. Pas kejadian itu dia langsung kayak kerasukannya tuh gimana tuh? Enggak, awalnya dia kayak teriak gitu, kayak gitu, kayak terus dia ngomong Cina kan, mana gue paham kan dia ngomong apaan. Si boba gitu. Habis itu udah lama banget, orang-orang di sekitar tuh nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Habis itu dikirain ya emang lagi ini aja kali ya. Habis itu suaminya bilang kayak, ini cewek nih? Iya, cewek yang kerasukan. Ini kok istri gue kayak gini gitu.
abis itu udah tetangga-tetangga kan pada kumpul tuh di rumah dia. Nah tetangga gua si B ini tiba-tiba megang yang kerasukan, katanya kok lu cantik banget gitu, padahal dia lagi tidur. Dipegang rambutnya dari ini sampai bawah. Oke, terus? Kok cantik banget gitu. Terus abis itu udah abis dia pulang dia cerita ke orang-orang, kok mbak yang tadi itu kok cantik banget ya gitu. Terus kata tetangga gua, yang mana, kan yang itu lagi pingsan gitu, nggak bangun ataupun nggak berbicara gitu. Nah dari situ kayak dia dibawa kemana-mana nggak bisa, kayak dibawa ke orang pinter gitu, nggak bisa. Enggak, sekarang udah ini. Itu udah sekarang. Berarti yang tadi si mbak-mbaknya itu sebelumnya udah bersuami atau belum sih? Udah. Kok dibilang cantik sama orang lain? Cewek yang megangnya ibu-ibu. Oh ibu-ibu, yang Iya. megang ibu-ibu kayak misalkan, kok ini orang ini cantik banget gitu. Enggak gitu. Dia kayak lagi ngobrol gitu sama yang pingsan ini. Tapi dia megang rambut gitu, padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Oh, berarti ini lagi tiduran, tapi si ibu-ibunya itu megang kayak gini. Iya. Cukup menarik ya, cukup membuat gua keringetan ya. Gua kalau gua lanjutin malah gua yang parno sendiri nanti. Jadi mungkin ya cukup segini aja kali ya. Gua rasa juga episode kali ini udah terlalu malam juga karena takut gua suges lagi. Balik lagi ini malam Jumat gitu kan. Ya besok hari Jumat gua mau sholat Jumat. Iya, kan. Oke, gua harus sholat Jumat supaya suges-suges yang melanda tuh lepas gitu kan. Dan ya udah. Thank you banget buat Mbak Juminten atas waktu-waktunya merepotkan untuk datang ke sini. Sekali lagi sorry banget kalau misalkan ada kekurangan yang dari sini, mau dimaafin kan gitu kan. Ya udah, untuk kali ini ya untuk Mbak Juminten juga nih kalau misalkan mau tahu episodenya ini ada di mana, itu ini adanya di YouTube atau IG-nya Mafib di @komunitasmafib_, dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya Komunitas Mafib dan follow Spotify kita yaitu Mafib Podcast. Dan gua Ahmad, lu sokap Juminten. tunggu episode selanjutnya. Selamat malam.